Dan ini juga ada seorang warga yang sangat tidak setuju kalau Anies Baswedan diberikan kursi atau jabatan di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Rakyat 96 juta pemilih Prabowo akan kecewa bila Prabowo memberikan kursi kepada Anies Terbuka Baswedan. untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh Pokoknya tidak boleh untuk Anies Baswedan dalam masuk kabinet Prabowo Subianto. Boleh silahkan siapa saja, asalkan jangan Anies Baswedan. Fix ora debat, pokoknya tidak boleh Anies Baswedan masuk kabinet. pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Pendukung Prabowo akan mendemo Prabowo Subianto apabila Anies Baswedan masuk di dalam kabinetnya Prabowo Gibran di tahun 2024 itu. Dan pada 20 Oktober nanti akan dilantik dan masyarakat sangat tidak terima apabila Anies Baswedan dimasukkan dalam kabinet Prabowo Subianto, dan masyarakat akan mengancam demo bila Anies Baswedan masuk dalam kabinetnya. Warga tidak rela apabila Anies diberikan jabatan oleh Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024. Warga yang merasa memilih Prabowo Subianto sangat tidak setuju. Kita dengarkan pendapat warga. Buat Bapak Prabowo yang saya kasihi, Bapak mendapatkan suara sah sekitar 96 juta jiwa lebih. Dan di antara 96 juta, saya salah satu yang nyoblos Bapak. Tetapi untuk saat ini saya punya permintaan yang kecil untuk Bapak Prabowo Subianto. Jangan minta Anies Baswedan gabung di kabinet Bapak. Cuman itu saja permintaan saya, Pak. Karena satu saat dia akan menggigit Bapak lagi dari belakang. Salam hormat, Pak, dari saya, warga NTT. Warga NTT meminta Prabowo Subianto untuk tidak memberikan jabatan dalam kabinetnya nanti, yaitu seorang Anies Baswedan. Karena pengalaman sudah dialami oleh Prabowo Subianto diberikan jabatan di DKI Jakarta menjadi gubernur, kemudian menggigit Prabowo Subianto itu sendiri adalah merupakan sejarah yang sangat tidak bisa dilupakan oleh warga Indonesia. Dan ini adalah juga kekecewaan warga kepada Pak Anies Baswedan yang dinilai munafik, minta kepada Prabowo untuk tidak diberikan jabatan dalam kabinetnya nanti. Surat terbuka buat Bapak Prabowo Subianto yang sekarang dapat suara terbanyak. Tolong kalau nanti udah dilantik, jangan diajak-ajak tuh Bapak Anies Rashid Baswedan. Buat apa orang yang nggak setia, munafik, menjilat omongannya sendiri, nggak bakalan bener. Tolong jangan dibawa, biarkan aja, suruh pulang aja ke kampungnya. Yang namanya kampungnya kan ada yang dibilang di Kuningan, di mana dia ngaku di Jawa, ngaku orang Sunda, atau pulang ke Yaman, ke asalnya. Ya, permintaan sangat sederhana kepada Prabowo Subianto agar tidak memberikan kabinetnya kepada Anies Baswedan apapun itu. Jangan digabungkan dengan orang-orang yang munafik dan menjilat lidahnya sendiri. Menjilat ludahnya sendiri. Anies ya sudah tidak disukai oleh warga 02. Percaya diri Anies menangi Pilpres, ya pendukungnya disekakmat oleh pendukung Prabowo Subianto. Kalau Bapak Anies menang, nanti kita koordinator. Ini semua teman-teman yang ada di sini jadi koordinator. Kalau menang, tapi kan nyatanya kalah. Kenyataannya kalah. Jadi Hollywood senasional untuk merayakan kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Ya, pada kenyataannya Selamat menangis. selamat menangis. Pendukung Anies Baswedan menangis dikarenakan Anies Baswedan kalah dari Prabowo Gibran. Dan dinilai oleh masyarakat pendukung 01 lebih edan, lebih gila daripada pendukung 03, karena pendukung 03 tidak pernah mengatakan Ganjar presiden, daripada 01 yang selalu Anies presiden. Kalau dipikir-pikir, pendukung 03 lebih waras ya dibanding pendukung 01. Soalnya kalau pendukung 03 nggak pernah tuh, walaupun suaranya 16% gitu, nggak pernah teriak-teriak Ganjar presiden, nggak pernah. Tapi kalau pendukung 01 suara 24% juga tetap teriak Anies Abah presiden. Jadi intinya 03 lebih waras. 03 lebih waras dan 01 memang pendukungnya sangat, ya seperti itulah, berhalusinasi kalau Anies menang, dan pada kenyataannya hanya mimpi saja. Aduh, kasiman. Dan rahasia kenapa Gibran tidak menjadi wakilnya Ganjar Pranowo, dan ini adalah rahasianya. Kalian tahu nggak kenapa Gibran waktu itu tidak jadi wakilnya Pak Ganjar? Sebelumnya Ibu Puan Maharani ingin menggadangkan si Gibran jadi wakilnya Pak Ganjar. Bahkan pada waktu itu Ibu Puan Maharani, jika MK setuju batas usia untuk wakil presiden di bawah 40, dia akan jadikan si Gibran jadi wakilnya Pak Ganjar. Tidak beda jauh dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan rela terbang ke Solo hanya untuk menggadangkan si Gibran jadi wakilnya. Tapi saya tidak tahu apa jawaban Pak Gibran pada waktu itu. Dulu Gibran direbutin, sekarang direbutin. Di kubu PDI Perjuangan ada yang pro, ada yang kontra jika Gibran jadi wakilnya Ganjar. Bahkan ada yang mengeluarkan bahasa dari mulut mereka, masa anak ingusan dijadikan wakil presiden. Pada waktu itu di kubu PDI Perjuangan lebih memilih Pak Mahfud MD karena menurut mereka Pak Mahfud MD orang hukum, paham dengan hukum, lebih dan senior, orang pengaruh juga. Nah, pada waktu itu mereka lebih Mahfud MD daripada si Gibran. Prabowo standby, dia langsung ambil Gibran untuk jadikan wakilnya. Ketika Gibran setuju, Prabowo tidak pakai lama, langsung usul ke MK. Dari MK ini setuju untuk batas usia di bawah 40. Dah mulailah dari situ giring opini dari 03 bahwa MK Mahkamah Keluarga. Wow, mereka ini seolah-olah mereka yang paling benar. Padahal mereka sendiri yang tidak menginginkan belimbing sayur. Mereka sendiri yang tidak menginginkan anak ingusan untuk dijadikan wakil presiden mereka. Mulai dari situ mereka mulai menyinyir Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, bahwa Gibran ini langsung diterima di MK karena ada orang dalam, karena MK Mahkamah Keluarga. Padahal sebelumnya Ibu Puan Maharani juga ingin. Ya betul, sebelumnya Puan Maharani juga ingin menggabungkan Ganjar Gibran. Ya, pendukung 03 juga mengatakan kalau Gibran sulit dipegang omongannya. Ya, setelah tidak bisa memegang Gibran dan akhirnya megang Mahfud. Gibran sulit dipegang, mencela-mencela, pagi tahu, sore tempe, pandai Alah, gedabrus untuk Birut. Anda yang ngomong mencela-mencela tidak jelas gitu. Dulu menghina Pak Prabowo, menjelekan Prabowo, sekarang beralih ke Pak Jokowi dengan anak-anaknya. Memang kalian tidak bisa terima kenyataan. Kalian harus mencari kesalahan Gibran ini. Korek terus apapun yang dilakukan Gibran. Yang Gibran aman itu saat dia tidur. Ya, kalau bangun lagi pasti ada lagi konten-konten baru dari kalian. Anda yang mencela-mencela pagi tempe, tahu, siang, malam, apapun itu. Ya, Anda yang mencelek, bukan Gibran. Ya, pada kenyataannya yang mencela adalah mereka-mereka yang tidak bisa menggait Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya. Dan karena Gibran lebih memilih Prabowo Subianto. Ambiar mereka itu.
Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!